Jadi tadi temen aku dari Amerika Seattle lagi nonton kita live. Amerika, oh ya. Namanya Lili sama keluarga Natalie. Thank you so much. Mereka lagi nonton kita tiap hari, tiap malam bisa nontonin. Iya. Ada lagunya Lili. Apa? Guys, tapi yang nonton kita tuh bukan cuma dari Amerika, tahu dari Malaysia, Kuala Lumpur sama Brunei juga seperti itu. Selamat pagi. Terima kasih banyak ya sudah setia bersama kami. Pokoknya Kita seluruh. Ambiar goes international this year. Benar banget. KBRI Singapura lagi nontonin kita. Kami juga mau menyapa karena kami dapat informasi dari Mayor Teddy ya. Katanya Pak Prabowo lagi nonton kita pas lagi sarapan. Selamat pagi Pak Prabowo. Ya kan Wi ya? Bener ya Wi ya? Iya kali. Suatu kebanggaan loh Bapak Presiden nonton. Aduh Pak Presiden makasih ya. Pak Ajudan ya Pak Teddy makasih ya udah nonton kita. Makasih banget Bapak, ya. kita seneng kalau misalnya Bapak Prabowo atau Mayor Teddy datang ke sini ya. Kita Iya, tunggulah. pokoknya sama ajudan-ajudannya yang ganteng-ganteng semuanya. Kita masih ada bintang tamu ya? Masih ada bintang tamu nggak sih? Ada. Ini kakak beradik. Kemarin kakaknya nikah, ya kan? Tapi sebenarnya nikah duluan tuh adiknya. Adiknya nikah nyalip kakaknya. Terus? Kakaknya kemarin nikah, terus sekarang istrinya lagi hamil. Dan ini adik kakak gantengnya ini kayak bersaing gitu. Masa? Saing-saingan kalau Oh, ini polling. adik kakak? Kalau Iya. polling tuh gini. Kandung? Iya. Kandung banget Karen. Bersaing kayak polling gantengnya tuh gitu. Sat gitu. Coba ya. Yuk panggil yuk. Kita mau hadirkan di bagi-bagi ambiar. Ada Chan Kelvin dan juga Aditya Suryo. Silakan, ini dia Chan Kelvin dan Aditya Suryo. Kayaknya kenal banget. Kayaknya apa WO-nya kalian pakai teman-teman di belakang ini? Kan dulu kan kita smash. Apa tuh? Mereka smash, kita servis bedanya. Masih lucu aja. Jadi ini adiknya Mas Chan ya? Iya. Beda berapa tahun? 3 tahun. Tapi duluan nikah kamu kan? Iya, aku duluan. Iya. Kenapa kamu berani nyalip kakak kamu untuk nikah duluan? Dia kelamaan. Dia kelamaan. Lama. Tapi nggak apa-apa, jodoh kan kita nggak pernah Tapi kan tahu. akhirnya Ya, sekarang kan? udah menikah. Alhamdulillah. Kelamaan tapi yang penting awet kan. Nggak buru-buru tapi udahan itu nggak enak. Jangan gitu, ah. Kita lebih baik gitu. Maksudnya apa lo? Ya udah Maksudnya apa? Kak, kita tersinggung Kak. Maksudnya apa lo? Loh, ini mewakili orang banyak loh. Enggak, maksud lo apa lo ngomong begitu lo? Gimana sih? Kok bisa? Lu lihat dong host di sini. Pernikahannya gagal semua, nggak ada yang langgeng. Tepat. Chan sama Aditya Suryo kami semua mengucapkan terima kasih. Lihat deh. Karena mereka lagi memposisikan dirinya bukan bintang tamu, tapi lagi ada menjamu artis ya dia. Mereka berdiri aja. Kerjaannya Seneng WO deh ya. liatnya ya Allah. Kita mau kasih lihat dulu ini dia fakta dari Chan Kelvin yang pernah mendiamkan sang adik gara-gara nikah duluan. Ini dia. Izin. Kenapa? Geser dulu sini. Berdua. Iya baru mau ngomong. Lihat ya. Dewi Persik, Angga Wijaya. Mirip banget sama mantan suami. Enggak, tapi aku baru mau ngomong. Kalian bajunya kok satu tun banget gitu. Satu tun. Satu Boleh tun. gak sih kalau gue dijodoh-jodohin pas sama Duda, ini udah punya istri. Iya betul. Enggak dia ngejodohin cuma mirip. Iya Jangan dong. Tapi bener loh. Tapi kalian tuh Kak Tapi semuka ketukan Kak. ini jauh lah. Oh iya. Kak, tapi semuka loh Kak. Coba buat kamu sebagai seorang adik ya. Waktu itu ketika mau nikah, kan biasanya suka harus permisi atau ada biasanya itu tradisi itu ngasih kakaknya ngelangkahin tuh ngasih sesuatu gitu kan. Iya. Kamu waktu ngelangkahin Cen ngasih apa? Aku tuh karena di Jawa kan kalau misalkan ngelangkahin tuh harus ngasih dari atas sampai bawah kan. Kayak baju. Oh gitu dari atas sampai bawah. Gua cuma atas doang, cuma kasih apa batik sama jam, udah bawahnya belum. Kan sebelumnya kan kita nggak ngobrol masalahnya. Kamu berarti sini. Terusin. Jadi kamu ngasih apa aja? Kemarin tuh ngasih jam, terus atasan, terus habis itu apa lagi Mas ya? Banyak banget kasihnya. Kan kalau di Jawa begitu harus satu. Oh gitu harus satu style. Oh. Oh. Head to toe.
Itu ketika kamu minta izin sama Chan, dianya agak bete atau santai? Santai. Santai apaan? Lu bete dulu, Oh, dia ada bete-nya? Agak bete, karena kan apa ya, aku juga kan nikah waktu umur 27 ya. Jadi udah pas lah buat aku untuk nikah gitu kan. Cuman masalahnya kalau nungguin dia, takutnya kelamaan gitu. Udah gitu kan aku juga pacaran juga udah lumayan lama. Jadi udah berapa tahun pernikahan baru menikah? Aku tuh nikah 2015. Mas Chan baru kemarin, tahun kemarin. Oh, lumayan lama juga berarti ya? Iya. Tapi kita juga seumuran. Makanya umur 27 juga, tapi istriku. Oh, iya. Istriku yang 27. Ini ketika Lucu ya bajunya ya. siapa yang menikah di Adit ya? Iya adat Jawa. Oke, ketika akhirnya menikah, Chan nikah kan baru kemarin nih. Iya. Cukup lama loh, dari 2015 Iya. ke 2024 ya, 9 tahun ya? Kurang lebih ya? Ya. 9 tahun terus ngeliat pernikahan adik tuh itu jadi cambuk buat kamu. Gue juga kayaknya harus cari nih, 9 tahun lama loh. Iya, pastinya gitu. Pasti. Ya, apalagi dia anaknya udah 3, terus adik aku yang terakhir, Ayu, anaknya 1. Jadi 4 ponakan gitu. Jadi gimana pressure-nya aku sama orang-orang. Tapi nggak apa-apa lah, kita jalanin ikhlas dan percaya kalau misalkan jodoh, maut, rezeki semua udah diatur sama Allah. Persiapkan semua ya. Iya. Kamu anaknya 3 umur berapa aja? Yang pertama udah kelas 2 SD, itu 8 tahun. Terus? Tapi kayak masih berondong ya Mas. Karena kecil. Terus? Terus yang kedua itu umur 3 tahun, yang terakhir 2 tahun. Masih, deket banget ya yang kedua ketiga ya? Kedua ketiga deket. Chan, terus yang kita dengar kan sekarang kebahagiaan kamu sama istri lagi happy-happynya banget. Kasih tau dong sama kita apa yang membuat kamu happy sama istri kamu sekarang ini. Ya, pastinya sekarang lagi masuk kehamilan 23 weeks. Wih, selamat. Lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya, lagi manja-manjanya, lagi banyak ngidam dan lain-lain. Ngidamnya apa ngidamnya? Ngidamnya sih sebenarnya banyak, yang penting lebih ke makan sih dia. Makan ini, makan itu, semua segala macam. Manjanya kayak gimana? Ingin diuyel-uyel gitu ya? Ya gitu deh. Gimana sih Kak maksudnya Kak? Gini gitu loh. Manja seorang istri lah biasa ya. Nanti kita bahas soal kabar bahagia dari istri Chan Calvin, tapi kita juga mau kasih lihat ada satu fakta antara kakak beradik ini. Pernah iri tak disayang, cerita Chan Calvin pernah kepikiran buat adiknya celak. Enggak. Ini pas lagi zaman dulu kecil banget. Jadi dulu kan kalau misalkan tahu MacGyver zaman dulu kan, mungkin kita sangkatan kali ya. Enggak, aku nggak tahu. Apa? Sangkatan lu sama dia. Tahu kan MacGyver? Ya kan, MacGyver apa sih? Nggak tahu gua. Udah bohong banget sih. Iya, terus? Jadi aku anak pertama, terus mama lagi hamil Adit itu kan. Terus kayak, kok gue kayak nggak diperhatiin kayak dulu gitu ya. Akhirnya gara-gara nonton itu, lantai tuh aku kasih minyak kayu putih, aku tuang-tuangin gitu, tujuannya biar mama kepleset dulu gitu. Kan pikiran anak kecil zaman dulu, gara-gara nonton begituan gitu. Terus? Tapi nggak kejadian, kok ini jadi sohib sampai sekarang gitu. Oh gitu. Jahil juga Chan tuh ya. Ya lumayan. Lumayan. Tapi pernah ngisengin apa Chan ke kamu Adit? Sebagai kakak beradik, kadang kan ada namanya siblings rivalry. Ini kayak persaingan antara kakak dan adik sesama saudara kandung. Sekarang apa dulu nih? Dulu. Karena baik kan dulu kan, jadi Mas Chan tuh mau ngasih logam kalau nggak salah. Jadi aku ngegenggam, jadi aku yang nangis terus. Waktu bayi kata mama sih. Kalau udah pas ABG, udah gede gitu ada persaingan antar atau kompetisi sesama adik dan kakak nggak sih? Justru malah saling support gitu ya. Iya, saling support. Saling support. Saling support. Nggak pernah ada iri-irian. Enggak sih. Oke, buat kamu Aditya Suryo, Chan Calvin ini kan dikenal sebagai seorang presenter, pemain sinetron juga. Ketika namanya lagi naik banget, sempat ada kecemburuan atau berpikir gue juga pengen deh kayak kakak gue. Malah dulu kita tuh sama-sama merintis karirnya dari Mas Chan 2005. Loverboy dulu. Loverboy kan, ikut Loverboy. Aku 2006, Mas Chan 2005. Waktu dulu sih dia itu, aku selama syuting itu sambil kuliah kan. Kalau dia kan nyelesain dulu baru kemarin sempat naik gitu kan. Jadi kuliahnya selesaiin dulu, kalau aku nyambi gitu. Jadi orang-orang tuh tahu aku karena aku duluan malah yang tahu dulu. Waktu sinetron 2009 itu dulu. Oh, jadi orang tahunya kamu duluan. Udah Nyambit gitu kan. siapa kamu? Tadi kamu bilang kamu nyambit siapa? Nyambil. Nyambil. Oh, sambil. Oh, Sambil. lu suka ngajarin aku. Oke, buat Aditya Suryo, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada satu fakta yang kita temukan dari sebuah artikel, nanti kamu boleh jelaskan. Cerita keluh kesah Aditya Suryo. Jadi anak kedua dapat baju bekasan kakaknya semua.
Bagus-bagus dong Adit, baju bekas kakak masnya. Kapan sekarang? Itu kan kejadiannya dulu. Tapi kan bagus nggak? Enggak. Ya. Baju anak kecil ya. Ya zaman dulu, tapi sekarang malah kita sering tuker-tukeran. Kita sering tuker-tuker. Emang size-nya sama, kayaknya gedean Chan deh. Sama kok. Sama. Kalau tahan perut sama dikit. Oh gitu. Oh, jadi dapat lungsuran gitu ya? Iya dulu. Kalau sekarang sih kita malah sering tuker-tukeran sekarang kayak gitu. Kalian tapi nggak tinggal satu rumah kan? Enggak lah. Udah enggak. Udah hidup masing-masing. Ada rumah tangga sendiri lah ya. Sebagai seorang adik, kamu melihat Chan Calvin itu kakak yang seperti apa? Dia kakak yang baik. Dia mentor terbaik dalam hidup saya karena kan apalagi kita satu pekerjaan kan. Jadi kalau misalkan curhat masalah kerjaan tuh ke Mas Chan gitu, dia ngasih masukan, nih gini Dit kayak gini. Jadi kayak saling support kita juga sih. Dia kakak yang baik dan religius banget buat saya. Makasih Dit. Makasih loh. Ini bagus banget nih briefing di belakang nih pasti udah kasih tahu jawabannya yang bagus-bagus ya. Tapi buat Chan dan juga Adit, kita mau ngajakin kalian untuk memberikan satu sama lain sebuah statement atau juga pengakuan yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya dalam dengerin dan jangan protes. Langsung kita pindah. Ini Adit, ini Chan. Buat mas bertiga. Adit situ, Chan, Bentar situ. ya. Oke. Silakan, ini ada masing-masing kita kasih kesempatan. Potong pendek aja ya Mas. Bukan. Lucu deh. Ih. Chan dibuka, Masih lucu. dibaca dan diteruskan. Kurang naik. Pengakuan masing-masing. Silakan Chan Calvin. Oke. Pertama. Pertanyaan dari Chan untuk Aditya. Bukan pertanyaan itu Nggak pengakuan. usah dibaca. Gak usah dibaca. Dengerin dan jangan protes. Gua sebenarnya dulu suka kesel kalau lu Terusin. suka minjem baju-baju gua tanpa izin. Oh gitu. Jangan protes. Jangan Oke, protes. Boleh. Langsung ambil aja gitu ya. Oke, sekarang kamu mas. Oke. Dengerin dan jangan protes. Lu sebenarnya nggak tahu kalau gue pernah Apa? iya minjem baju lu nggak bilang gitu. Sampai sekarang masih ada di rumah tuh. Kenapa kok pakai suka baju-bajunya kakak? Karena kita tuh sering tuker-tukeran gitu. Dan mohon maaf, ini celana yang dipakai punya saya juga. Jadi sekarang udah terbalik. Jadi kayak Terus. Oke, Chan silakan. Untung jaketnya enggak ya. tadinya mau gitu. Chan boleh silakan. Oke, ini buat Kang Sule ya tulisannya. Bukan. Dengerin dan jangan protes. Sebenarnya gue iri kalau lihat lu Apa? udah punya anak cowok 3 dan udah punya rumah tangga sendiri gitu. Jadi kan jadi motivasi untuk. Tapi kan punya segera anak. menyusul. Sekarang. Tapi kan sekarang udah berumah tangga tinggal tunggu baby kan. Amin. Insya Allah. Silakan Adit. Oke. Dengerin dan jangan protes. Sebenarnya gue nggak suka kalau lo Apa? dia tuh orang paling lelet sedunia. Oh gitu. Dia paling lelet sedunia. Leletnya gimana? Lelet. Mas? Oh lelet. Kayak misalkan kita janjian jam 8. Dia jam 8 baru bisa mandi dia. Enggak. Lah, buktinya kesini gue datang dulu lo naik ojek dari Kan hari. gue macet. Ya udah ribut Rumah lo sudah ke sini, gue di Bekasi. Kalau lelet mah enak dibakar kan bisa. Lele gila, lele. Jilat. Lelet. Umur ikan lele, syuting lagi le. Bagus, manja memang. Sobat Ambiar, 4 tahun kebersamaan kami. Baru kali ini dia pantunnya tepat ya. Lagi Chan. Awas ya kalian. Oke. Dengerin dan jangan protes. Gua nggak setuju kalau lu Apa? dibilangin nggak dengerin gitu. Oh, Emang diomongin. dibilangin apa yang suka nggak dengerin salah satu? Iya kadang-kadang beberapa dia kan tipikal orangnya agak batu nih. Cuman kan kita sebagai kakak kan sebenarnya ngasih masukan yang baik. Ya kadang-kadang nggak didengar. Tapi sebenarnya kita niatnya baik buat dia lagi. Dengerin itulah. no, dengerin. Kayak lagi di rumah kalau misalkan azan gitu. Dia sholat. Jadi kalau nggak sholat tendang. Ayo sholat ya kayak gitu lah. Oke. Karena saya marbot ya kebetulan. Silakan. Dengerin dan jangan protes. Dulu gue sebenarnya nggak suka kalau lu suruh Apa? suruh apa ya? Citin kakinya kek atau apa kan namanya kakak. Enggak sih. Suruh apa ya? Apa dong? Apa ya?
Suruh apa? Sampai subuh nih nunggu suruhnya. Suruh apa ya? Apa? Enggak sih, dia nggak pernah nyuruh-nyuruh sih. Masa sih? Ah, baik banget, ini mah jawabannya baik banget. Iya, dia nggak pernah nyuruh-nyuruh sih. Masih lama nggak? Kalau masih lama gue menghilang dulu nih. Lucu. Dia lama. Dia nggak pernah Mantan tukang nyuruh-nyuruh. lawak sih. Bagus, lucu, Bes. Bagus ya. Kakak beradik Iya. umurnya nggak beda jauh, tuker-tukeran bukan masalah ya. Asal-asal jangan tuker pasangan. Iya nggak boleh dong, itu nggak boleh. Ya. nggak boleh. Tapi tadi kan sempat dibahas kalau misalnya istrinya Chan Calvin sedang hamil. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini berhubungan dengan kehamilan sang istri. Istri hamil 4 bulan, Chan Calvin, insya Allah anak kami laki-laki. Kok bisa tahu gitu, Chan? Udah tahu jawabannya memang? Namanya di USG Pak, USG. Zaman Ya kan ada yang disembunyikan ya. Tapi kan orang kadang-kadang USG juga ada yang nggak ketahuan. Iya. Ngumpet gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita kenapa bisa lebih memastikan itu insya Allah cowok. Karena kemarin kita pertama tes feto maternal. Yang kedua NIPT, tes darah gitu. Jadi kan kita bisa tahu kromosomnya apa. Ada kelainan dan lain-lain. Dan jenis kelamin pastinya bisa ketahuan dari situ. Jadi kemarin pas lagi pengajian 4 bulan. Sekalian itu ngasih tahu jenis kelaminnya apa. Masya Allah. Tapi Chan kan biasanya tuh ya orang tuh suka nggak mau ngasih tahu gender janinnya tuh apa gitu. Kalau kamu kok sudah terbuka gitu, oke, insya Allah laki-laki. Ya apa ya, biar doanya kayak lebih spesifik aja. Dan istri kan kemarin pengennya udah kita langsung umumin aja kan. Tadinya niatnya buat keluarga doang, tapi karena kita di video dan lain-lain akhirnya jadi publish kan. Ya udah sekalian deh kalau gitu. Dan apa ya, kalau misalkan kita niatnya biar nanti kalau misalkan udah jenis kelaminnya ketahuan, doanya lebih spesifik lah. Kalau misalkan cowok harus begini gini, ya Allah minta doanya gitu. Oke, kalau cowok harus gimana? Jadi anak yang ganteng, yang pintar, yang soleh, yang insya Allah jadi hafiz Quran, tampan juga, dan pastinya lahir secara sempurna, secara fisik maupun secara akhlaknya. Amin. Nah, kamu bikin acara itu nggak kayak orang-orang pada umumnya gender party, gender party? Gender referral, ya bikin kemarin. Bikin? Bikin. Udah? Udah, pas lagi pengajian 4 bulan itu sekalian. Oh, itu sekaligus. Semoga dimudahkan, dilancarkan ya, sampai proses persalinannya, mamanya sehat, bayinya juga sehat. Chan, kita mau kasih lihat yang satu ini. Chan Calvin sudah siapkan nama untuk calon anak pertama. Masih rahasiakan hingga lahir nanti. Yalah. Ya, pastinya udah ada beberapa pilihan nama. Tapi nanti kalau misalkan sudah lahir baru nanti kita kasih tahu namanya siapa gitu aja. Iyalah ya. Iyalah, kalau sekarang kayaknya terlalu dini ya. Tapi belum belanja barang-barang segala macam kan Pak Mali katanya. Pak Mali, kalau misalkan umur 7 bulan apa 8 bulan gitu. Baru belanja tuh. Setelah 7 bulan ya. Setelah 7 bulan baby ininya. 7 bulan 8 bulan baru kita boleh belanja-belanja gitu. Oh. Orang teman saya ini pas 15 bulan, anaknya baru lahir gak punya baju akhirnya. Itu bang kurang persiapan namanya. Ya, banyak orang datang udah ngasih baju-baju gitu ya. Pokoknya salam buat istri ya, sehat-sehat Iya, selalu. Salam buat istri tercinta. Aditya, kita juga mau kasih lihat nih, ini ketika Aditya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, seperti apa quality time-nya. Tapi Aditya beneran kamu tuh nggak kelihatan kayak punya 3 anak loh. Iya. Iya betul. Sangat. Pasti banyak yang nggak nyangka kamu anaknya udah 3 ya? Kadang kalau misalnya kita lagi jalan ke mall ya, Adeknya di sana. iya jadi kayak Iya kan? ini bawa adeknya kayak orang, oh nih kecil-kecil udah punya 3 anak kayak gitu-gitu sih. Pemikirannya ketika pada waktu belum punya anak dan sekarang udah punya anak 3 itu kayak gimana? Dalam rumah tangga ini, memandang rumah tangga Apa yang berubah gitu ya? Seru sih, seru. Apalagi kan 3-3-nya laki-laki kan. Jadi di rumah tuh sih, wah Berantem. berantem. Tapi balik lagi, itu kan momen kayak gitu kan nggak bisa diulang ya. Dit, jujur sama kita. Kalau kami aja di sini jujur ngelihat kamu tuh punya anak 3 tuh kayak nggak percaya gitu Iya, ya. kayak nggak percaya. Bahkan kita ngelihatnya kalau dibilang belum menikah tuh masih cocok-cocok aja. Jujur sama kita, banyak nggak atau ada nggak orang di luar sana, cewek di luar sana yang coba ngedeketin kamu, akhirnya kaget setelah tahu ternyata kamu udah nikah dan anak kamu 3. Ada sih beberapa di DM media sosial gitu kan. Cuman kan Instagramku sekarang kan juga isinya juga ada istri ada anak. Jadi tanpa harus menjelaskan juga mereka juga pasti Aku tahu sih. setuju. Tapi ada beberapa yang tetap Ya kalau perempuan juga jangan kasih lihat gitulah. Tapi kalau di tempat IG laki-laki harus dikasih lihat istrinya. iya. Kalau itu sih Kayak gue Rian, Kenapa? orang-orang juga nggak percaya kalau gue belum punya anak. Curangan. Iya bener-bener. Orang-orang belum percaya kalau lu punya anak, udah punya cucu kalau lu. Punya
anak lagi. Lagian ya Sobat Ambiar tuh suka pada nggak percaya, Karen juga nggak pernah posting. Dia udah punya cewek cuma nggak pernah diposting aja. Jangan gitu dong Kak Karen, harus diposting. Cewek lu posting dong bro. Ya, Cewek, iya. Keep it private. Terus dia private ya. Tapi buat Adit, kita berharap semoga kebahagiaan kamu juga bisa nular buat Chan Kelvin. Chan, rencana pengen punya anak berapa? Sedikasihnya Allah, tapi sebanyak-banyaknya juga gitu. Dan gue terus terang ngiri banget ngeliat Adit. Kayak kemarin gue ngeliat si Adit itu kan naik LRT kan sama anaknya sama istrinya kan. Itu cuma sederhana tapi bikin gue kemarin terharu dengerin itu loh. Gila, adik gue udah kayak gini, kapan gue bisa kayak gini ya gitu. Enteng anak-anak gue sama istri gue gitu, insya Allah. Jadi kalau buat seorang Chan Kelvin, menggandeng istri dan juga anak itu sebuah kebahagiaan, kesederhanaan yang bikin happy ya. Pastilah. Kita doakan semoga ini juga menular buat Sobat Ambiar yang sedang menantikan buah hati dalam keluarga. Kita kembali saat lagi tapi pagi-pagi Ambiar. Geger.